Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم لأهلكم وأنا خيركم لأهلي. Al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarram, para alim ulama, para kiai, para satid yang kami muliakan, para pengurus Masjid At-Taqwa yang kami hormati, para tokoh masyarakat, sesepuh, bilsepuh yang kami hormati, dan juga seluruh para jamaah tanpa terkecuali, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat curah rahmat yang memberikan kepada diri kita, dihadirkan diri kita di rumah Allah, beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Maka betul-betul ini suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada diri kita sebagai hamba-Nya. Karena perkara ini tidaklah diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-Nya. Perkara yang mahal, perkara yang bernilai tinggi, maka tentu hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan kepadanya. Karena ini yang menjadikan sebab manusia akan selamat nanti di akhirat. Karena inilah yang akan menjadikan sebab manusia akan bahagia nanti di akhirat. Yang hari ini keuntungannya belum nampak, yang hari ini pahalanya belum kelihatan, tapi ketika nanti pada hari kiamat seseorang, semua manusia dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya. Ketika dalam kesusahan, kesulitan, kebingungan, ada di mana dirinya ini, mau kemana dirinya ini, bagaimana nasibnya nanti, maka saat itulah amal soleh betul-betul memberikan suatu manfaat yang sangat besar. Perjalanan dari rumah ke masjid bukanlah perkara yang mudah dan ringan, walaupun jaraknya cuma dekat saja. Seseorang bisa perjalanan jauh untuk berekreasi, bersenang-senang, bergembira, tapi kadangkala melangkahkan kaki dari rumah ke masjid nampak seolah begitu berat. Orang bisa pagi hari bersepeda pagi sampai berkilo-kilo, tapi kadangkala untuk mengayunkan daripada sepedanya dari rumah ke masjid belum tentu juga ada kekuatan, kalau bukanlah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ilah amal saleh yang nanti akan membawa manusia dalam keberuntungan, kebahagiaan abadi dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga yang suci, para sahabat yang mulia dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini masuk dalam golongannya, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu tema yang sangat indah, bawalah aku ke surga. Tentu ini permintaan seorang wanita yang solehah untuk kiranya dirinya tidak hanya dibawa ke tempat-tempat daripada mal-mal, katakan, tidak ingin dirinya menuntut untuk dibawa ke tempat taman-taman mini ataupun taman-taman besar atau mungkin taman Ancol, tapi dia minta bawalah aku ke surga. Ini sungguh-sungguh merupakan suatu permintaan yang luar biasa. Suatu ketika seorang sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu, Rabi'ah ini laki-laki babu, tapi namanya Rabi'ah. Orang Arab ini kadang-kadang macam-macam, gitu ya. Hindun, ada juga laki-laki. Hindun ini juga ada perempuan, namanya Hindun juga. Ini Rabi'ah radhiyallahu anhu. Hari-hari berkhidmat kepada Nabi, menyiapkan ibadah wudu, menyiapkan ibadah siwaknya dan seterusnya. Suatu ketika, karena Nabi begitu merasa senang dengan pelayananku, kata Rabi'ah, maka Nabi mengatakan kepadaku, wahai Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku, minta apa saja. Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya Nabi menanyakan kepada kita seperti itu, udah kamu minta apa sama saya? Kira-kira minta apa, Bu? Kalau suami bilang kepada istrinya, wahai istriku, sekarang kamu minta apa? Akan saya turuti. Silakan kamu minta apa saja, maka akan aku turuti keinginanmu. Mungkin macam-macam yang diminta ya Bu, kira-kira ya sama suaminya. Mumpung suaminya mungkin dilihat lagi tebel daripada dompetnya. Maka Rabi'ah radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, aku minta satu saja kepada engkau, aku ingin bersamamu dalam surga. Adakah permintaan yang lain daripada itu? Tidak ya Rasulullah, aku hanya minta satu saja, aku ingin nanti masuk surga bersamamu. Ini seorang sahabat yang cerdas, bukan minta hal-hal yang bentuk materi, bukan minta daripada kebendaan, bukan minta daripada keduniaan, tapi minta yang paling besar, bagaimana dirinya nanti masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku dengan banyak bersujud kepada Allah. Bantulah aku dengan banyak bersujud kepada Allah. Artinya banyak untuk melaksanakan sholat. Dengan menjaga sholat 5 waktu dengan baik dan menambahkan daripada sholat-sholat sunat yang lainnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, membawa keluarganya untuk menuju surga ini memang sudah menjadi kewajiban daripada setiap laki-laki sebagai suami. Sudah menjadi kewajiban daripada seorang laki-laki sebagai ayah. Sebab apabila suami tidak membawa keluarganya menuju surga, maka dikatakan cukuplah orang itu sebagai pengkhianat.
Bapak Ibu sekalian, ini penting, gitu ya. Kalau ada seorang suami tidak usaha membawa keluarganya ke dalam surga, maka ini sungguh daripada seorang laki-laki pengkhianat. Nabi katakan Allah, Allah, Allah fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Mengenai apa? Fin nisa, mengenai wanita. Wa man lam ya'mur bis shalah wa lam yu'allimuha faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa yang tidak menyuruh daripada istrinya untuk melaksanakan sholat, tidak mengajarkan kepadanya dalam perkara agama, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sudah menjadikan suatu kewajiban bagi seorang suami untuk membawa keluarganya ini menjadi ahli surga. Dan inilah yang menjadikan daripada awal janji seorang laki-laki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ingatkan kepada seorang laki-laki ini, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah mengenai wanita. Di mana kalian wakhadtum lahunna, kamu telah mengambil daripadanya satu janji yang setia betul-betul, gitu ya. Mitsaqan ghalidhan, suatu janji yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna, dan kalian telah menghalalkan daripada kemaluannya dengan apa? Dengan nama Allah. Karena itu hendaknya setiap kaum laki-laki membawa keluarganya untuk taat tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini suatu nafkah yang paling pokok, paling inti dalam kehidupan dalam keluarga, adalah bagaimana membawa keluarganya itu sama-sama taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ikut baginda Rasulullah, membawa keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikehendaki Allah, gitu ya. Dalam berkeluarga itu begitu. Wa khatumuhunna bi amanatillah, kamu telah mengambil daripada wanita itu menjadi pasanganmu ini dengan amanat Allah. Dengan amanat Allah. Satu amanat yang betul-betul nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya dibimbing, diajari, dididik, dituntun sama-sama ibadah kepada Allah. Wa khatumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan daripada kemaluannya itu dengan kalimat Allah. Maka ini bukan perkara main-main, asal seneng, asal tercapai keinginannya, tapi bagaimana setiap kita membawa keluarga kita menjadi ahli surga. Satu perkawinan yang Allah berikan kepada kita semuanya tidak hanya menjadikan daripada pasangan suami istri di dunia, tapi juga menjadi pasangan suami istri nanti di akhirat. Jadi bukan dipisahkan dengan suatu kematian, tapi bagaimana nanti dikumpulkan kembali dalam kehidupan yang abadi dalam surga. Dan insya Allah
Hal itu akan terjadi apabila kedua-duanya taat kepada Allah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, seorang yang telah bercita-cita menuju akhirat ini tentu akan diberikan oleh Allah suatu ujian dan cobaan. Jadi kalau ibu minta ingin supaya kiranya dirinya dibawa oleh keluarganya, oleh suaminya ke surga, ya memang harus siap bersabar dalam menghadapi suatu ujian, menghadapi suatu cobaan. Tapi yakinlah suatu ujian dan cobaan itu tidaklah lama. Dan ujian dan cobaan itu hakikatnya begitu memberikan manfaat yang besar kepada kita. Karena tidak ada satu ujian yang Allah berikan kepada hambanya kecuali akan memberikan 3 keuntungan kepada kita. Yang pertama apa? Boleh jadi dengan ujian itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena ada satu dosa itu tak terampuni kecuali dengan satu ujian dan cobaan. Ya, boleh jadi karena sulitnya penghasilan, kekayaan, atau mungkin karena kesehatan sehingga sakit, ataupunlah berbagai macam keadaan dalam rumah tangga, karena perselisihan dan seterusnya yang harus dihadapi dengan sabar. Ya, ini mungkin yang menjadikan sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar. Ya, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kepada istrinya begini, Pak Bu, coba diingat-ingat betul ini. Wahai istriku, kalau sekiranya aku melihat engkau marah, akan aku berikan keridhaanku kepadamu. Begitupun apabila aku marah, maka aku mohon kau berikanlah keridhaanmu kepadaku. Apabila aku bicara, maka dengarkanlah, jangan engkau bantah. Dan apabila engkau bicara, maka aku akan diam mendengarkannya. Sebab apabila tidak seperti itu, maka kita tidak akan bisa bersatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya seorang suami lagi marah, dia banyak daripada bicara, maka tolong istri diem saja. Tidak usah dibantah walaupun salah suaminya. Sebenarnya saya salah sebetulnya. Cuma tahan. Gitu ya, jangan dibantah. Sepandai-pandainya orang bicara karena marah, pasti akan berakhir juga kan kehabisan daripada pembicaraan. Ya enggak Pak Bu? Ngomong saja orang itu, marah-marah. Padahal kata istrinya, ini enggak benar nih suami. Salah paham sebetulnya, ya gitu ya. Tapi diam saja dulu. Selesai habis, kalau pembicaraan kalau tidak ada sambung, gitu ya, nggak ada sambungan, nggak ada interaksi, lama-lama habis juga. Setelah habis, maka cukuplah diambilkan daripada air putih, atau mungkin senangannya apa, kopi ya kopi, kalau senangannya teh manis ya teh manis. Gitu aja Pak, kiri ya Bu ya. Sudah Pak, nah, ini teh manisnya, ya diminum ya Pak. Abang bin haus ya, tadi kan Masya Allah ceramah luar biasa bagusnya. Tapi jangan begitu, tambahan saja tambahan ya. Diminumkan, jangan diguyurkan ya Bu ya, diminumkan ya, diminumkan. Bukan, tenang, seger. Kalau bisa diajalah untuk berbaring gitu ya, istirahat, mungkin lelah capek, dipijetin. Nah, begitu kira-kira.
Ketika sudah reda, ketika semuanya sudah selesai, boleh itu malam bicara, Pak, itu tadi sebutnya begini. Oh begitu, ya. Lalu kan ngomong, ya Bapak masih marah, gitu ya. Oh begitu, ya sudahlah. Akhirnya bisa minta maaf, kan enak begitu. Begitupun ketika istri marah, ini pulang capek, lelah, letih, gitu ya. Mungkin kemalaman, tidak tahu bagaimana keadaannya, mungkin ban kempes, gitu ya, atau ada sesuatu di kantornya. Sampai di rumah, istri manyun, gitu ya, ngobrol nih, ini mesti ini, wah gitu ya, pokoknya tujuannya macam-macam ini, gitu ya. Maka suami jangan membalas bicaranya daripada istri, diamkan saja. Sepandai-pandai ustazah mesti akan berhenti juga daripada ceramahnya, apalagi bukan ustazah ini, gitu ya, pasti materinya akan kehabisan juga, kan begitu. Ini menambahkan pahala itu seperti itu kira-kira, gitu ya, atau kan menjadikan daripada dosanya diampuni itu memang begini mungkin, gitu ya. Udah capek, lelah, perutnya mules, belum makan, gitu ya, sampai di rumah diceramai, gitu ya, dituduh yang bermacam-macam. Ini mesti, gitu ya. Masya Allah. Selesai, gitu ya, istirahat, mungkin mandi seger. Setelah itu ambilkan dompet, kasih daripada merah-merah. Gimana Bu kira-kira? Nah, dah reda, dikasihkan daripada yang warna merah, gitu ya. Baru cerita bagaimana keadaan tadi, gitu ya. Kenapa mesti terlambat, kenapa mesti pulang kemalaman, gitu ya. Kan belum tahu. Oh gitu ya Pak, maaf ya Pak. Kan enak begitu. Coba kalau malam hari itu terjadi daripada perang, wah bisa bahaya itu, gitu ya. Itulah suatu nasihat yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu kepada istrinya. Jadi ketika seorang suami sedang marah bicara, maka diam saja istrinya. Entah juga pasti habis, ngomongnya pasti akan selesai, ya. Begitupun sebaliknya ketika istrinya mungkin sedang marah, gitu ya, maka suaminya diam saja. Maka tentu juga akan berhenti. Kalau tidak begitu, maka suatu pernikahan ini tidak akan bisa langgeng. Ketika seorang itu menunjukkan egonya masing-masing, gitu ya, maka pasti akan terjadi daripada perselisihan, bahkan sampailah percekcokan, bahkan sampai perpisahan. Hal itu bisa terjadi jangankan daripada keluarga orang biasa, sampai daripada keluarga orang-orang yang soleh pun bisa terjadi. Nabi juga pernah bercerai, Nabi juga pernah mendiamkan istrinya beberapa bulan lamanya. Karena memang Nabi dijadikan oleh Allah sebagai contoh kepada kita, pelajaran yang berharga, gitu ya. Apa dikira keluarga Nabi terus enak terus gitu, enak senang terus, bahagia terus? Enggak juga. Allah berikan ujian dan cobaan juga kepada keluarga. Tetapi Nabi, seorang yang maksum, memberikan contoh kepada umat. Sebegitu sifat yang mulia, begitu bijaknya Nabi itu menggembirakan semua daripada istri. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamanya. Saya sudah siklus Isra dan kurang manis. Oh gitu. Masya Allah. Bang Yang nggak dikasih yang lainnya Pak? Saya aja yang dikasih. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ini yang pertama ujian. Ya, boleh jadi akan mendatangkan ampunan Allah. Boleh jadi Allah akan menambahkan kebaikannya kepada kita. Ya. Dengan ujian cobaan dalam kehidupan itu akan menambahkan kebaikan kepada kita. Gitu ya. Dan yang ketiga, boleh jadi Allah akan mengangkat derajat kita yang lebih tinggi lagi. Karena sabar inilah yang menjadikan seseorang tingkat derajatnya nanti di akhirat. Semakin orang itu sabar dalam ujian dan cobaan, itulah yang menjadikan daripada derajat yang tinggi nanti di akhirat. Karena itu para nabi, para rasul, manusia diberikan oleh Allah ujian yang paling berat. Padahal mereka orang-orang yang suci, yang maksum, tanpa dosa, itu pun tak luput daripada satu ujian. Bahkan ujiannya lebih banyak dan lebih berat. Jadi itu ya. Justru ketika orang beriman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diuji oleh Allah sejauh mana kesungguhan ucapan itu. Dalam surat Al-Ankabut ayat pertama itu, ya, 1, 2, 3, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamallahu alladhina sadaqu wa ya'lamal kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwasanya dirinya mengatakan kami beriman, kemudian tidak kami uji mereka? Jadi justru ketika orang mengatakan dirinya beriman, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak kalian itu betul-betul beriman? Gitu ya. Kami telah menguji orang-orang terdahulu sebelum mereka ini. Untuk apa? Membuktikan kebenaran ucapannya. Apakah dia betul-betul orang yang benar sebagai orang beriman, ataukah dia ini hanya pendusta, ya, pembohong, gitu ya. Jadi diuji oleh Allah. Benar nggak ucapannya, ya? Maka setiap kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika orang itu telah memilih daripada jalan menuju surga, maka Allah akan segerakan ujian cobaannya kepada dirinya. May yuridillahu bihi khairan sarakalahu imtihanan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, orang itu disegerakan oleh Allah ujian cobaan. Ya. Diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Allah ingin tahu sejauh mana kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian cobaan yang Allah berikan kepada diri kita ini ada dua hal saja. Satu, ujian yang menyenangkan sesuai dengan hawa nafsu. Yang kedua, ujian cobaan yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Semua kedua-duanya juga ujian. Menyenangkan itu juga ujian, menyusahkan juga namanya ujian. Ya. Jadi ujian bukan yang susah saja, bukan yang sulit-sulit saja, bukan. Yang menyenangkan juga ujian. Banyak orang itu diuji dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan kedudukan, dengan kekayaan. Justru banyak orang yang tidak lulus. Gitu loh.
kepada manusia? Adakah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah dia meyakini bahwasanya semua nikmat yang datang kepada dirinya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan dia dengan sombongnya membusungkan dadanya bahwa semua ini karena aku, karena saya, kehebatanku, ya, usahaku, kepandaianku dan seterusnya. Allah menguji, gitu ya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah suatu ilmu yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, menjadi raja, diberikan nubuah kenabian dan risalah kerasulan, dan diberikan kekayaan yang begitu banyak. Tetapi apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka suatu perkataan yang muncul dari lidahnya adalah hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun andil pada diriku atas semua nikmat yang ada ini, baik kerajaan, kekayaan, kedudukan, apapun semuanya ini. Ini semua betul-betul karena anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah, ya, sesuatu yang menyenangkan, suatu nikmat, karunia, maka hendaknya kita mengakui, gitu ya, bahwasanya semua ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan ketika seorang diberikan oleh Allah suatu harta yang lebih, bukan berarti kita merubah gaya hidup kita menjadi lebih, tetapi sebetulnya ketika Allah memberikan suatu nikmat kita yang lebih, Allah sedang memberikan peluang kepada kita untuk beramal dengan amal yang lebih. Gitu. Artinya, wahai hambaku, sekarang aku berikan kamu sesuatu yang lebih, kesempatan buatmu untuk berbuat kebaikan yang lebih. Yang kemarin mungkin kamu hanya bisa memberi cuma sedikit, tidak seberapa, sekarang aku berikan kamu lebih, maka sekarang peluang bagimu untuk beramal yang lebih. Jadi begitu, bukan merubah gaya hidupnya menjadi lebih. Yang kedua, satu ujian itu yang tidak menyenangkan, dan itu pasti akan datang kepada siapa saja. Tidak ada satu pintu rumah pun tanpa ujian. Bapak Ibu sekalian, kalau ibu bapak lihat setiap rumah pintu, baik yang rumahnya besar, rumahnya kecil, itu setiap diketok pintunya itu ditanya, pasti ada masalah. Memang hidup ini bermasalah. Kenapa seperti itu? Karena dunia ini tempat masalah. Ya, yang tidak ada masalah itu cuma di surga saja. Di dunia ini semua bermasalah hidup ini. Karena memang tempatnya ujian. Ad-dunya apa namanya? Darul imtihan. Dunia itu tempat daripada ujian. Ada saja masalah itu setiap manusia. Ada mungkin masalah suaminya, kata istrinya, nggak mungkin kata suaminya ya Pak. Ada ini Pak, suami saya begini gitu ya. Kata suaminya, ada masalah apa? Masalah istrinya. Masalah istrinya tentu bukan istrinya yang ngomong, mesti suaminya, kan begitu. Mungkin masalah anaknya, mungkin masalah daripada ekonominya, mungkin masalah daripada kesehatannya, gitu ya. Atau mungkin masalah tetangganya, masalah mertuanya, macam-macam saja masalah itu. Selalu setiap orang itu ada masalah, ada ujian dan cobaan. Maka ketika datang masalah dan ujian ini, Allah akan melihat kepada hambanya, adakah dia bersabar dan mengadukan masalahnya kepadaku, ataukah dia itu tidak sabar dan mengadukan kepada selain aku, kata Allah.
Gitu ya. Allah itu hanya ingin lihat. Ketika Allah berikan masalah, orang itu mau mengadu kepada siapa? Mengadu kepada Allah atau mengadu kepada selain Allah? Lari kepada Allah atau lari kepada selain Allah? Inni dzahibun ilallah. Nabi zaman dahulu itu ada masalah apapun juga, maka cepat lari kepada Allah. Dan orang beriman itu tahu persis masalah itu sebetulnya Allah yang mendatangkan. Walaupun sebabnya kita juga kadang-kadang, sebabnya ya diri kita sendiri. Tapi Allah mendatangkan untuk sebagai ujian cobaan kepada kita, karena Allah ingin tahu adakah kita ini lari kepada Allah, mengadu kepada Allah. Maka Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan matanya buta bertahun-tahun lamanya karena kesedihan atas anaknya yang telah hilang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, nangis sedih. Maka apa? Maka Nabi Ayub alaihissalam mengadu hanya kepada Allah. Ya, inni asku bathi wa husni ilallah. Ya Allah, hanya aku adukan daripada kesusahanku, kesedihanku kepadamu ya Allah. Qad massanya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ayat lainnya menerangkan, ya Allah, sungguh aku telah mendapatkan daripada masalah, gitu ya, kesedihan yang sangat mendalam, sakit yang cukup lama, kata Nabi Ayub, gitu ya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi solusi ketika datang masalah kepada kita, maka hanya bisa lari kepada Allah, jangan lari kepada selain Allah. Masalah Allah yang mendatangkan, dan Allah juga yang akan menghilangkan. Inilah jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh di zaman dahulu. Maka hendaknya kita betul-betul membawa keluarga kita, gitu ya, istri dan anak-anak kita untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hanya kesuksesan, kejayaan dan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana kita taat kepada Allah, ikut baginda Rasulullah, sejauh itulah keberuntungan ada pada diri kita. Sejauh itulah kebahagiaan akan muncul dalam kehidupan kita. Ketentraman, kedamaian akan kita raih bersama, walaupun tidak pernah sepi juga dengan ujian dan cobaan. Karena memang itu yang akan menjadikan sebab kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar ini menjadikan satu kunci betul-betul dalam kehidupan kita. Karena satu itu pasti akan berlalu, ya, ujian satu persatu akan berlalu. Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah yang penting untuk kita upayakan, untuk kita usahakan betul-betul, karena setiap orang itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang paling berat ini adalah seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanggung jawab kepada 4 wanita yang nanti akan ditanyakan di hadapan Allah. Yang pertama adalah istrinya, ya, masalah istri. Kalau istrinya tidak taat kepada Allah, istrinya tidak ibadah kepada Allah, kalau seandainya istrinya bermaksiat durhaka kepada Allah, maka pertama yang bertanggung jawab dimintai oleh Allah adalah suaminya.
Jadi istri ketika diajak taat kepada Allah maka nurutlah, ya. Kasihan suami, gitu ya. Dia sudah puntang-panting cari nafkah, gitu ya. Nah, kalau suaminya nanti istrinya tidak taat, alangkah ruginya dia. Sudah di dunia capek lelah letih, di akhirat diminta pertanggungjawaban yang harus ditanggung olehnya, gitu ya. Nah kalau mamanya istrinya diajak untuk menutup aurat, tidak menutup aurat, dinikmati banyak daripada kalau laki-laki yang lainnya, kan kasihan itu suami, gitu ya. Masya Allah, menanggung daripada dosa. Karena begini, dosa istri itu ditanggung oleh suami apabila diketahui oleh suami, dan apabila suami tidak mengingatkannya. Kecuali kalau sudah diingatkan, diajarkan, ya, diberitahukan, tetap daripada bawel banyak ngomel, ya itu ditanggung sendiri. Beda kalau istri tidak menanggung daripada dosa suami. Bahkan istri itu kadangkala mendapatkan daripada pahala dari suami. Enaknya istri itu gitu ya. Istri bisa mendapatkan pahala dari suami, tapi tidak menanggung daripada dosa suami. Tapi kalau suami bisa menanggung dosa istri, tapi kadang-kala tidak mendapatkan pahala dari istri. Kadang-kala, tapi juga bisa mendapatkan juga. Kalau seorang suami mendidiknya, mengajarinya menjadi orang baik, menjadi orang solehah, taat kepada Allah, ya dapatlah daripada suaminya, gitu ya. Tapi ketika seorang istri dalam keadaan hamil yang berat, mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, maka semua itu pahala dimiliki oleh seorang istri, gitu ya. Ketika seorang suami diingatkan oleh istrinya, Pak, sudah waktunya subuh, berangkat ke masjid. Akhirnya suaminya pun bangun, kemudian ambil air wudhu, berangkatlah ke masjid. Gara-gara diingatkan oleh istrinya, maka semua pahala suami datang ke masjid untuk salat berjamaah, maka istrinya dapat pahalanya. Enak kan? Enak. Masya Allah. Seorang wanita untuk masuk surga itu mudah sekali, gitu ya. Mudah sekali. Kata Nabi hanya 4 saja, hanya 4 saja, gitu ya. Ayyamam ra'atin salat khamsaha wa shamat sahraha wa ta'at zawjaha wa hafadat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi syai'in min ayyi ababin syai'. Min ayyi babin syai'. Siapa wanita yang salat tepat waktunya 5 waktu. Seorang wanita ini pokoknya mau jaga salat 5 waktu saja di awal waktu, gitu ya. Karena wanita ini untuk jaga 5 waktu ini kadang-kadang susah juga, kadang-kadang ribet aja sama dapurnya, ribet dengan yang lain-lainnya begitu. Coba sekarang belajar bagaimana menjaga salat 5 waktu di awal waktu. Kalau itu bisa, maka mudah untuk mendapatkan ibadah surga, gitu ya. Jaga 5 waktu betul-betul, gitu ya. Karena waktu yang sudah terjaga, maka insya Allah mudah surganya. Laki-laki juga apalagi, gitu ya. Nah, laki-laki nggak cukup dengan ini 35, 39 ya. Cepet sini sana ya. Gitu ya. Salat khamsah, salat 5 waktu, jaga betul-betul, gitu ya. Yang kedua, shamat sahraha, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Kalau punya utang, usahakan segera untuk dibayar, gitu ya. Yang keempat, wa ta'at zaujah, taat kepada suaminya, nurut kepada suaminya. Ya, patuh taat kepada suaminya selagi suaminya itu taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Perintahnya tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama itu bertentangan dengan agama, maka sami'na wa ta'ala. Gitu ya. Nah, turuti keinginan suami, maka keinginan akan dituruti olehnya. Gitu ya. Layani suamimu, maka kamu akan dilayaninya. Man khadama khudima. Siapa yang melayani akan dilayani. Ya. Senangkan suamimu, maka kamu akan disenangkan oleh suamimu. Gitu ya. Kan kembali kepada dirinya, karena hakikatnya baik itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Walaupun kelihatannya kita menyenangkan orang lain, gitu ya, menyenangkan suami, hakikatnya itu untuk menyenangkan dirinya sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir adalah menjaga kehormatannya, gitu ya, menjaga daripada kehormatannya, tutup daripada auratnya dengan sebaik-baiknya, jaga dirinya, jaga daripada harta suaminya, gitu ya. 4 perkara ini. Kenapa Pak kok tidak ada zakat, tidak ada sedekah? Karena zakat dan sedekah itu tanggung jawabnya suami, gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau ada boleh disedekahkan, gitu ya. Nah, kalau punya. Kenapa nggak haji umrah? Haji umrah adalah tanggung jawab suami. Kalau istrinya nggak dibawa ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi yang penting 4 perkara ini kalau betul terjaga, maka mudahlah bagi istri akan dikatakan qilalaha udkhul jannah, masuklah kamu ke surga. Min ayyi abwabin syi'ti, dari mana pintu yang kamu inginkan. Ya, jadi enak. Jadi begitu insya Allah. Maka sabar inilah yang menjadikan daripada suatu azimat bagi kita, gitu ya, yang harus kita pegang betul-betul. Maka sabar inilah yang nanti akan disampaikan, ucapkan oleh para malaikat ketika menyambut ahli surga pertama kalinya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dalam surat Ar-Ra'd, gitu ya. Ar-Ra'd ini surat yang ke-13 ayat 24, gitu ya. Selama sejahtera wahai Tuhan-Tuhan semuanya karena kesabaran. Maka sekarang nikmat surgalah yang untuk engkau nikmati, ya. Mungkin itu sudah isyraq telah tiba, boleh untuk pertanyaan. Ya. Mudahnya wanita surga, tapi di waktu Mi'raj Rasulullah melihat wanita banyak di neraka. Disampaikan Nabi kepada kaum wanita, aku melihat ketika Mi'raj di mana penduduknya itu banyak di kalangan orang-orang kaya dan juga para wanita. Bukan berarti laki-lakinya sedikit, laki-lakinya juga banyak, Bu. Bukan laki-lakinya sedikit, banyak juga laki-lakinya. Cuma saya lihat ini kayaknya wanita banyak, karena wanita jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, kan begitu. Apa yang banyak menjadikan sebab, gitu ya? Apa yang menjadikan banyak sebab kaum wanita itu masuk neraka? Yang pertama kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Mereka wanita itu banyak mengingkari daripada pemberian suami, kurang bersyukur, nggak mensyukuri. Ketika keinginannya telah diberikan oleh suami, dituruti keinginannya oleh suami pada istrinya, suatu ketika keinginannya nggak dituruti, maka seorang istri mengatakan, saya nggak pernah dikasih apa-apa oleh suami saya nggak pernah diberikan apa-apa, nggak pernah dibeliin apa-apa, betul ya? Ini suka diucapkan seperti itu. Makanya sebenarnya hunna yakfurnal asir. Ini yang menjadikan daripada sebab masuk dalam neraka, kurang mensyukuri, gitu ya. Maka kita juga begitu, ya. Bagaimana banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tidak bersyukur itu bagaimana?
Kan la in syakartum la azidan lakum wa kafartum inna adzabi lasyadid. Kan begitu. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah gitu ya. Karena itu ibu sekalian, banyaklah lihat ketika seorang suami dalam keadaan tidur lelah, capek gitu ya. Masya Allah, suamiku dengan penuh keikhlasan dia telah capek-capek lelah letih untuk mencarikan nafkah untukku. Betapa baiknya suamiku. Nah, lihat begitulah kebaikannya, maka akan timbul kasih sayang. Begitupun ketika istri sedang istirahat, capek gitu ya, lelah mungkin seharian, Masya Allah, walaupun di rumah seolah-olah bukan nganggur itu istri itu, Masya Allah, itu bisa 24 jam kadang-kadang kerjanya gitu ya. Lihatlah daripada kerja istri, ya lelah, capek untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, Masya Allah, betapa baiknya, betapa mulianya istri saya itu. Istriku adalah bidadariku. Nah gitu kira-kira, apapun keadaannya. Begitupun suami kepada istri, kepada suami, bagaimanapun suamiku adalah Arjunaku. Nah, tidak ada yang lain dan tidak bisa untuk diganti dengan yang lain. Jadi begitu ya. Maka terima kasihlah banyak kepada suami, begitupun suami kepada istrinya terima kasih atas pelayanan kepada dirinya dan juga kepada anak-anaknya. Ketika syukur itu terjadi pada diri suami istri saling berterima kasih, maka akan tambah daripada nikmat Allah kepada diri mereka. Ya. Ya. Kalau melihat rumah tangga Rasulullah SAW, kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah tentunya ditegur Allah langsung, sehingga Rasulullah bisa melihat kesalahannya dan bisa diperbaiki. Beda dengan kondisi kita sekarang. Kalau yang saya ketahui, Rasulullah menceraikan salah satu istrinya itu hanya persoalan kecil sebenarnya. Tapi sekarang ini istri kita melakukan yang jauh lebih besar dari yang salah satu Rasulullah lakukan. Dan kita tidak ditegur langsung sama Allah bahwa kita melakukan kesalahan ataupun bagaimana kita bisa melihat kesalahan diri kita sendiri. Nah, salah satu yang sangat memberatkan itu adalah istri juga susah dinasehati karena dia merasa benar. Nah, bagaimana jika di contoh seperti ini? Ya. Memang kalau istri itu gak usah nahan rasanya perasaan. Gitu ya. Yang perlu diluruskan pertama, Nabi itu tidak pernah berbuat salah. Karena Nabi itu maksum, gitu ya. Ketika Nabi akan berbuat satu keliru, bukan salah, tapi keliru. Akan keliru itu sudah ditegur oleh Allah, sehingga tidak menjadi salah, gitu ya. Nabi itu contoh kepada umat. Maka seorang istri Nabi itu menjadi ummahatul mukminin, ibunya seluruh kaum mukmin. Maka betul-betul tidak boleh sedikit pun daripada berbuat satu keburukan, kesalahan. Karena seorang contoh, gitu ya. Sehingga sedikit pada waktu kekeliruan itu, persoalannya itu, maka sahabat bercerai itu agar jangan sampai itu terjadi nanti kepada umatnya, gitu ya. Tapi walaupun itu akhirnya kan dirujuk kembali, gitu ya. Jadi ini kan salah paham. Satu kisah daripada Hafsah radhiyallahu anha. Ini kan Nabi itu waktu itu gilirannya di tempatnya Hafsah radhiyallahu anha, gitu ya. Ketika Nabi dalam tempat rumahnya Hafsah lagi keluar, mungkin kalau sekarang mungkin ya beliin kerupuk atau apalah gitu ya, keluar ya untuk menjamu daripada
makan Nabi hari itu, gitu ya. Pilihlah ada lauk lah untuk suaminya. Seorang istri yang lain, kalau salah pada waktu itu Maria Kiptiah, lagi ada masalah. Lagi ada masalah itu mau mengadu kepada Rasulullah. Dicari di mana Rasulullah sekarang ini bertempat. Ternyata di rumahnya, maka datanglah ke tempatnya Rasulullah. Gitu ya. Maka saat itu mungkin ada satu masalah yang hendaknya harus diselesaikan, disampaikan kepada Nabi. Ya Nabi itu rumahnya ya kemudian udah masuk kamar gitu ya Pak. Gitu ya, nggak seperti rumah kita. Ketika Hafsah datang, gitu ya, mungkin cemburu atau mungkin berprasangka macam-macam, gitu ya, mungkin begitu. Jangan-jangan, wah ini pikiran saya kenapa dia ikut nimbrung jadi di tempat saya jadi gitu. Soalnya kan begitu, padahal bukan begitu, gitu ya. Maka Nabi ajarkan orang itu jangan suka untuk menuduh sesuatu yang belum diketahuinya, gitu ya. Ini sesuatu yang tidak boleh. Nah, bagaimana kalau umpamanya istri kita lebih daripada itu? Ya Pak. Atau sulit untuk diingatkan, disampaikan dan seterusnya dinasihati. Yang pertama adalah tadi kan telah saya sampaikan di awal tadi. Ketika seorang istri itu gitu ya marah, kan suruh kita diam dulu, gitu ya, suruh diam dulu. Ketika kita marah, ajarkan kepada istri untuk juga diam. Ini penting Pak, dalam rumah tangga Bu, gitu ya. Kalau suami atau istri itu marah dan dia ngomel, nggak ditanggapi pembicaraannya itu, diam saja, maka kamu nggak akan diam, gitu ya. Kemudian berikanlah satu khidmat pelayanan kepadanya. Apakah istri memberikan minuman kepada suaminya, gitu ya. Nah, setelah itu kalau malam boleh dipijetin syukur-syukur, diberikan pelayanan yang istimewa, baru nanti diceritakan. Begitupun suaminya, ketika istrinya marah, gitu ya, maka didiamkan, selesai, gitu ya. Maka berikanlah yang warna merah tadi itu, bukan warna abu-abu kan. Nah, warna abu-abu ya nggak nendang itu namanya, gitu ya. Nah, melecehkan namanya abu-abu berapa itu? 2.000 ya, 2.000. Nah, ya. Kalau kasih merah, beda. Jadi mamanya kasih tahu yang hari ini alhamdulillah saya dapat rezeki ya. Nah, ini buat kamu. Nah, ya. Padahal enggak juga, berarti kan bohong tadi buat baik gitu ya. Hari ini saya dapat rezeki, nah ini buat kamu ya. Nanti insya Allah akan berubah. Yang kedua, kenapa nasihat kita mungkin belum menyentuh kepada istri kita, ya? Maka mungkin diri kita ini belum baik dipandang oleh istri kita. Maka kita bawa bersama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bawa kepada agama, gitu ya. Jadikanlah rumah tangga keluarga kita ini suasana masjid kalau bisa, gitu ya. Suasana masjid. Jadi kalau di rumah, di masjid ada sholat, perbanyaklah juga sholat di rumah kita. Di masjid juga ada zikir, baca Quran. Jadikanlah rumah kita juga sebagaimana ada di masjid ada zikir dan baca Quran. Kalau di masjid ada taklim, bagaimana di rumah juga ada taklim dengan istri kita, gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sudah ada di taman-taman surga, gitu ya. Maka nanti insya Allah di akhirat tinggal masuk ke dalam istananya, gitu ya. Jadi gitu. Karena halakah majlis taklim ini majlis yang dikatakan Nabi adalah taman surga, gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah di tamannya, nanti tinggal masuk ke dalam istananya, gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, banyak memaafkan. Jadi seorang suami itu harus banyak memaafkan. Memang begitulah karakter wanita diciptakan oleh Allah itu seperti itu, gitu ya. Ya, banyak memaafkan.
istri juga begitu, banyak memaafkan kepada suaminya. Kalau Islam saling memaafkannya, gitu ya. Maka kata Nabi ini, wanita itu memang diciptakan dalam keadaan bengkok karena terbuat dari tang rusuk, kata-kata itu begitu. Dipaksa akan menjadi patah, dibiarkan bertambah bengkok, jadi itu. Makanya setan pelan sabar, gitu ya, masya Allah. Jadi sabar. Jadi kalau begitu ingat, oh mungkin inilah yang menjadikan tambahan kebaikan buat saya, gitu ya. Mungkin ini yang akan menjadikan daripada tambahan derajat daripada saya, gitu ya. Maka Allah contohkan kepada kita ada seorang nabi yang istrinya pun juga nggak ikut kepadanya, tapi sabar. Sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi wassalam, kan gitu ya. Nah, Allah uji dengan istrinya, gitu ya. Ada wanita yang solehah sebagaimana Asia, suaminya Fir'aun, gitu modelnya, gitu ya. Nah, maka sebaik-baik wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Tidak hanya setia kepada suaminya, ikut kepada suaminya, tapi justru bahkan sampai berkorban seluruh harta kekayaannya untuk perjuangan agama, gitu ya, untuk suaminya, gitu ya. Gitu. Jadi takutnya kalau istri marah-marah kasih yang merah, besok-besoknya marah lagi. Ya dikasih lagi kalau ada. Pemberian suami kepada istri itu kan lebih baik dibandingkan pemberian kepada orang lain. Memberi kepada istri itu, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah kepada orang biasa. Jadi gitu. Ya sekali-kali. Gitu ya. Mudah-mudahan jangan doa, jangan ya Allah, jangan menjadikan suami istri saya marah-marah terus ya Allah. Jadi gitu. Ya. Ya. Iya. Tadi sudah dikatakan dalam suatu Al-Ankabut tadi. Dalam Al-Baqarah juga terangkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sungguh benar-benar aku akan menguji pada kalian. Itu janjinya Allah, gitu ya. Ketetapan Allah, aku pasti akan menguji kalian, ya. Bisa ini sesuatu yang sedikit, nggak banyak-banyak sebetulnya Pak Bu. Ujian Allah kepada kita ini nggak banyak-banyak, tidak seberat orang-orang terdahulu, gitu ya. Nah, maka dalam doanya Al-Baqarah terakhir kan begitu, ya. Apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalna 'ala qablina. Gitu ya. Wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Jangan berikan beban yang berat sebagaimana orang-orang terdahulu. Allah menguji kepada kita ini sesuatu yang sedikit enggak banyak-banyak. Ya, bisain sesuatu sedikit saja sebenarnya. Allah sudah ukur orang-orang seperti kita ini enggak kuat, berat-berat. Gitu ya. Milah khofi, rasa takut, rasa cemas dan khawatir. Bagaimana ini, waduh, kehidupan kayak seperti ini, BBM naik lagi malah gitu ya, cemas, takut gitu ya. Bagi orang beriman, kita ini punya Allah, gitu ya. Maka bersandarlah kepada Allah. Jadi gitu. Kalau nggak begitu stres, gitu ya. Ini minal khaufi wal ju'i, rasa lapar, wa naqsimil amwali, kurangnya daripada harta penghasilan, gitu ya. Meninggalnya orang-orang yang kita cintai, gitu ya. Kemudian mungkin batamarat, ya, penghasilan, ya, dan seterusnya. Babasiris sabirin. Jadi sabar di dunia ketika masuk perintahnya Allah, sabar. Ketika meninggalkan larangan Allah, sabar. Ketika menghadapi ujian Allah, sabar. Itulah yang nanti menjadikan daripada satu nilai tinggi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka ucapan malaikat pertama kali ketika orang itu masuk surga, maka salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat wahai ahli surga karena kesabaranmu. Karena kesabaran, sabar. Nah, sabar itu mesti bersamaan dengan ujian dan cobaan. Orang itu punya dosa, orang itu nggak punya dosa, diuji oleh Allah. Nabi itu nggak punya dosa, ujiannya lebih berat luar biasa. Kenapa? Karena nanti akan dibanggakan oleh Allah. Oh, bener dia ini derajatnya tinggi. Kenapa? Karena ujiannya begitu berat. Gitu ya? Seorang sahabat, keluarganya sangat begitu harmonis sekali, yang sekarang mungkin disebut namanya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suaminya begitu sayang kepada istrinya, istri begitu patuh kepada suaminya, rizkinya cukup, gitu ya, tidak pernah terjadi perselisihan. Pokoknya wah enak bener lah, jadi dambaan lah orang sekarang, gitu begitu. Tetapi kata istrinya, wahai suamiku, kok kita ini tidak diuji oleh Allah ya? Kok kita ini hidup enak-enak saja? Engkau begitu sayang sama aku pun begitu cinta kepadamu, gitu ya. Kita nggak pernah berada perselisihan, rezeki kita cukup-cukup saja, kita asik-asik saja. Kok kita nggak ada ujian cobaan? Jangan-jangan kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Nabi, orang itu dikehendaki baik oleh Allah, disegerakan ujian cobaannya. Kok kita gak dicoba sama Allah ini? Wah, bahaya. Itu orang paham, Pak, Bu. Akhirnya bagaimana? Kata istrinya, wahai suamiku, kalau begitu kita cerai saja. Kita cerai saja. Loh, kehidupan yang jadi dambaan orang sekarang, hidup enak, nyaman, tenang, tentram, bahagia, rizkinya cukup, malah mereka ini menyaksikan akan kehidupannya. Akhirnya ya sudah, kita datang kepada Nabi. Akhirnya mau berangkat berdua, gitu ya. Orang nggak ada apa-apa itu, gitu ya, nggak ada apa-apa. Dia berangkat kepada Nabi untuk menyampaikan persoalannya akan cerai. Coba bayangin, Pak. Itu sahabat, gitu ya. Kan beda sekarang cerai kan memang tiap hari berantem, gitu ya. Nah, sampai di tengah jalan suaminya kesandung. Begitu tersandung batu, itu kukunya terbuka, gitu ya, darah muncul. Akhirnya istri sobek daripada baju bawahnya, fight, gitu ya. Nah, kemudian diikatlah daripada kaki suami itu. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, sekarang Allah telah menguji kepada kita, maka kita balik lagi nggak jadi cerai. Nah, begitu. Masya Allah. Gitu ya. Nah, jadi kita siap-siap menjadi uji. Nggak apa-apa, akan berlalu, ujian itu akan berlalu, gitu ya. Nah, orang tua marah, kalau nggak diteruskan, lama-lama juga berhenti, gitu ya. Tapi kalau teruskan, maka akan tambah emosi, tambah dendam, maka akan terus kemudian bercerai. Sudah cerai. Orang kadang-kadang belum merasakan bagaimana sepinya kehidupan, gitu ya. Ketika seorang suami menjadi duda, ketika seorang istri menjadi janda, bagaimana keadaannya? Susah itu, Pak, gitu ya. Tapi ketika emosi, gitu ya, ketika orang itu sudah apa namanya, ya namanya juga egois dia, pokoknya saya nggak bisa itu sama dia. Nah, gitu ya, belum merasakan bagaimana sepinya kehidupan, gitu ya, itu sepi. Gitu ya, maka sabar, akan berlalu juga badai itu, insya Allah. Cukup ya? Ada? Sudah lagi. Assalamualaikum.
juga meminta maaf. Seandainya manusia yang memiliki pemaaf tidak akan terjadi perseteruan. Bahkan yang paling indah, saya pernah kejadian namanya perempuan atau manusia atau laki, kebanyakan ada barang siapa barang siapa yang memelihara dari bawah kumis di atas janggut di wilayah ini dan memelihara di antara kedua kakinya agar terjamin surga. Yang saya tanyakan kepada perempuan atau istri, kalau sudah mulai lanjut usia itu memang mulutnya kadang-kadang ditanyakan di pasar harus beli apa, model 700 lagi dan sebagainya. Itu sudah menjadi dibilang alam atau galanya juga begitu perempuan. Yang saya pernah lakukan, apakah itu benar? Kadang saya daripada dengar perempuan lagi kerja, saya tinggal aja gitu. Bagaimana tips yang selanjutnya untuk supaya lebih sakinah mawaddah? Iya. Untuk saya barangkali ada kesalahan. Iya. Mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, kalau nasihat perkawinan itu lebih mudah dan enak karena memang orang baru mau nikah. Ini kan nasihat orang-orang yang sudah lama dalam perkawinan, yang semua sudah pengalaman semua ya. Dalam rumah tangga itu memang yang paling baik adalah banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Maka Nabi contohkan kepada kita bagaimana Nabi itu banyak memaafkan. Gitu ya. Ketika orang itu memaafkan, merasa salah kepada pasangannya, maka itu menjadikan indah suasana. Gitu ya. Sebagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke malaman sehingga tidak dibukakan pintu karena memang istrinya sudah telat tidur menunggunya, merasa salah pulang ke malam. Istrinya juga merasa salah. Kenapa? Karena sampai duduk-duduk kok nggak sampai terdengar karena plusnya itu. Ketika dua-duanya saling merasa bersalah dan minta maaf, itulah menjadikan satu keindahan. Atau ngalah, wa anta aqrabu littaqwa. Apabila engkau memaafkannya, maka itu yang paling dekat kepada ketakwaan. Gitu ya? Ya enggak apa-apa. Ini enak itu kan? Ya udah enggak apa-apa. Kan aja. Adapun ya biasanya yang semakin tua itu semakin rewel itu biasanya malah laki-lakinya biasanya, bukan istri. Coba tanya dulu ibu-ibu yang sudah tua-tua gitu, yang biasanya banyak susah rewel itu biasanya laki-lakinya. Ini salah, itu sama. Makanya kalau sudah tua laki-laki itu banyak di masjid. Bahu ya. Pulang itu sebentar aja, jangan banyak sering-sering lama di masjid di rumah. Ya di masjid buat amal, gitu aja. Ya, ada pensiun, nggak ada pekerjaan, itu di rumah, itu nanti banyak ribut sama istrinya, biasanya gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua, kurangi daripada pembicaraan suami istri itu kalau tidak penting. Karena pembicaraan suami istri itu kalau lama-lama biasa ujung-ujungnya ribut, biasanya gitu. Gitu ya. Nah, maka ngomong suami istri itu yang secukupnya saja, secukupnya gitu ya. Selesai udah gitu ya. Kalau kebanyakan ngomong sama suami istri, biasanya ujung-ujungnya mesti gitu ya. Nah, sehingga kurang terjaga daripada mulutnya. Gitu ya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam akthirma itu filun nas anna. Nabi pernah ditanya apa yang paling banyak menjadikan orang itu masuk neraka. Kata Nabi, pertama adalah ma baina syafataihi, apa yang di antara dua bibirnya.
ini yang menjadikan banyak dosa. Maka dikurangi pembicaraan itu, gitu ya. Maka ibu juga begitu, mengurangi pembicaraan, gitu ya, daripada hal-hal yang tidak manfaat. Yang kedua, ma baina fakhidaihi, dan apa yang diantara dua pahanya. Itu yang paling banyak menjadikan sebab orang itu menjadi ahli neraka. Yang lainnya masih ada lagi, Pak. Gitu ya. Ini yang paling banyak. Ini gara-gara mulut ini, gitu ya. Apa yang dibicarakan, dengan pembicaraan inilah yang menjadikan sebab persoalan itu jadi masalah besar, gitu ya. Tidak hanya dalam rumah tangga, sampai negara-negara begitu, Pak. Karena ngomong. Ini yang banyak menjadikan orang terpeleset dalam neraka. Dan kedua, sekarang yang paling banyak adalah yaitu apa yang ada di antara kedua pahannya, menjaga kehormatannya itu sekarang orang masya Allah, gitu ya. Maka zaman fitnah itu terjadi seperti itu, banyaknya daripada perzinahan, ya. Cukup ya? Sudah siap, insya Allah. Ibu kan ya, tanya ibu, cukup ya Bu? Cukup. Ya, insya Allah kita sama-sama tuh dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, merahmati kita semuanya, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan anak-anak yang soleh dan solehah kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, kehidupan kita diberkahi oleh Allah sampai kita kembali kepada dalam husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Pertanyaannya nggak usah pertanyaannya. Nah,